إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان ونعمة إخوانا ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, mengharapkan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin dan tentunya sebagaimana yang kita sampaikan di pekan yang lalu, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat, memberikan sebuah penegasan kepada Zaid tentang bagaimana Rasulullah SAW mencintai beliau dan bahkan mengulangi mengatakan 2 kali sampai kecintaan kepada salah seorang sahabat untuk memberikan nasihat supaya tidak terlupa dalam setiap rangkaian salatnya membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yakni seorang sahabat yang Mu'adz bin Jabal tatkala Rasulullah mengatakan Wallahi inni uhibbuk Wallahi inni uhibbuk ya Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu ya Mu'adz, janganlah kamu meninggalkan perkara atau bacaan doa yang mana setiap sebelum salam yang mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk senantiasa diberikan kemudahan, kemampuan, ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Lalu berikutnya adalah meminta pertolongan kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan di dalam apa? Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak dapat melakukan ibadah, tidak dapat dengan leluasa beribadah, dan tentunya tatkala kita mendapatkan rahimnya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu asbab untuk bisa atau syarat kita melakukan ibadah itu dengan baik. Maka di sini yang kemarin juga kita sampaikan bahwa sebagaimana salah seorang ulama memberikan penegasan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita, menutup daripada setiap dosa, kesalahan, aib kita, sehingga kita mungkin merasa dari seorang hamba tidak memiliki aib atau kesalahan, atau terkadang kita dengan pede memberikan sebuah statement atau pendapat atau seumpama atau semisalnya yang membuat mungkin orang lain terpojok atau orang lain merasa tidak lebih baik dari orang yang berbicara. Sehingga salah seorang ulama yang mana ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, jadi Muhammad bin Mu'assi mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qaddara ahadu an yajlisa ilayya." Jadi beliau mengatakan seandainya dosa itu mempunyai bau, mempunyai daripada bau yang khas mungkin kalau bau itu identik kalau dalam bahasa Indonesia itu yang tidak sedap Seandainya dosa itu memiliki bau ma qaddara ahadun an yajlisa ilayya, satu pun orang enggak akan mau mendekat denganku, bahkan duduk dengan atau bersamaku, karena bau yang dikeluarkan dari badanku karena dosa-dosa yang sudah aku kerjakan. Maka di sini jamaah Subhanahu wa taala tentunya kita menjadi sebuah pembelajaran bagi kita
dan tentunya setiap aib yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dibuka, jangan sampai itu menjadi permasalahan berikutnya karena kesalahan, kekhilafan yang kita terus-menerus lakukan, ya, bahwa kita sadar hal itu, akan tetapi kita tidak mau memperbaiki daripada setiap amalan kita. Sebagaimana wanti-wanti, ya, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di sana, memberikan peringatan kepada kita, ada orang yang beramal ibadah banyak, ya, dari pagi sampai dengan malam dan ketemu pagi lagi, ya, dia yakin dengan ibadahnya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengintrospeksi, memperbaiki ibadah, memperbaiki niatnya, memperbaiki daripada amalan-amalan yang dia lakukan, atau menghisab kembali, atau memperbaiki, atau meninjau kembali daripada ibadahnya, ini sudah benar atau belum, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW atau belum, ya, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala atau belum. Sehingga diibaratkan di dalam di ayat yang ketiga dan keempat di dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, mereka bekerja keras, beribadah susah payah dari malam sampai pagi, dari pagi sampai dengan malam, ya, akan tetapi tasla naran hamiyah, ujung-ujungnya apa? Mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat panas. Maka di sini jamaah yang Subhanahu wa taala, melalui mentor kita setiap malam Ahad ini, kita pergunakan dengan sebaik mungkin, ya, sisa waktu umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam sejenak, ya, sebentar saja kita untuk bisa mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan pendapat para ulama. Karena memang setiap amalan yang kita lakukan, yaitu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita lakukan. Dan tentunya setiap amalan itu ada kunci, ya, ada bagasi, ada pitnya, ada menjadi sebuah tolak ukur sebelum dia dihisab yang lainnya. Maka Rasul mengatakan, inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi shalah. Ini yang kemarin kita bahas tentang salat jamaah, yang sekarang kita sudah masuk ke dalam bab itu tentang bagaimana meluruskan saf, ya, pentingnya saf yang pertama dan seterusnya, bagaimana saf perempuan dan anak-anak. Ya, maka Rasul mengatakan sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab sebelum amalan-amalan yang lain itu adalah amalan salat. Ya, fa'in salah faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya itu benar, baik, bagus, diterima Allah Subhanahu wa taala, faqad, Allah Rasul mengatakan faqad. Allah bahasa Arab mengatakan laqad kana lakum. Kalau kata qad di dalam nahwu dan sharaf itu menunjukkan kebenaran, menunjukkan kepastian, dan tidak mungkin Allah itu kalau di dalam Al-Qur'an itu ingkar dari ucapan tersebut. Nah, di sini Rasul mengatakan faqad aflaha, maka pasti orang tersebut akan beruntung, wa anjaha, begitu juga dia akan sukses, ya, selamat dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. In fasadat faqad aqaba wa khasira. Dan begitu juga tatkala dia amalan salatnya itu rusak, amalan salatnya itu salah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan menjadi kerugian dan kecelakaan bagi orang tersebut. Maka di sini jamaah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya kita mengaji fikih, tentunya pada malam hari ini di setiap malam hari kita coba membahas tentang fiqh sunnah, yang tentunya ini menjadi sebuah tuntunan untuk bisa kita memperbaiki kembali, menyempurnakan kembali amalan-amalan sholat kita. Dan kita melanjutkan di dalam pembahasan kita terakhir kemarin tentang salat sendirian di luar saf, yang mana tatkala kita berjamaah, kemarin kita sudah menyampaikan dan membahas apabila ada salah seorang di antara kita terlambat, ya, melakukan salat atau berjamaah masuk ke dalam mushola atau masjid, ya, tatkala itu menemukan imam sedang ruku walaupun dia belum masuk ke dalam saf, ya, baik itu saf pertama atau kedua atau ketiga, masih di depan itu dia ikut ruku, maka dihitung satu rakaat dan salatnya sah. Akan tetapi dia harus maju
menyempurnakan safnya mengikuti tatkala melihat saf ya. Jadi 1, 2, 3 misalnya saf kita sampai 3 di sana. Dia belum sampai masuk baru sampai sana, ya di sini saf yang ketiga itu baru 3 orang. Maka dia tatkala masuk di depan pintu karena rukuk khawatir itu tertinggal, boleh langsung rukuk dan mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Akan tetapi di gerakan berikutnya dia harus maju ke saf ketiga. Ya, jadi berbarengan dengan saf yang ketiga atau lurus dengan saf ketiga, jangan sampai sendirian. Sebagaimana hadis ini kemarin sudah kita sampaikan juga, ya yang disampaikan begitu juga dengan salafus saleh melakukan, ya tentunya dalam hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah ya masuk ke dalam masjid dan Nabi Muhammad SAW menjadi imam, itu sedang rukuk dalam posisi rukuk, maka ia ikut rukuk sebelum sampai kepada saf, ya belum sampai ke saf yang sempurna, ya. Lalu usai salat ia menceritakan hal itu kepada baginda Rasulullah SAW, ya. Maka Rasul mengatakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah daripada semangatmu dalam mengerjakan ibadah salat, akan tetapi jangan ulangi lagi. Ya, jangan ulangi. Maksudnya di sini jangan lagi terlambat datang ke masjid. Ya, jangan sibuk dengan kondisi kehidupan dunia. Tatkala masih ada kesempatan, maka segeralah untuk mendatangi. Jangan masuk saf dalam keadaan rukuk, ya. Jangan masuk saf dalam keadaan rukuk. Maksudnya di sini bertakbirlah bersama imam. Maka itu lebih baik. Ulama lain mengatakan jangan lagi terburu-buru datang ke masjid atau di dalam mengerjakan salat. Lalu begitu juga di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Hasan bin Sahal, yang mana Rasulullah SAW ya di dalam suatu ketika Rasulullah SAW pernah melihat seseorang mengerjakan salat di luar saf, ya. Akan tetapi seorang itu berdiri, maka beliau memerintahkan orang tersebut mengulangi salatnya, ya dalam satu kesempatan. Nah di sini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali Imam An-Nasa'i. Ya, Al-Khamsah itu lima daripada imam riwayat hadis kecuali Imam An-Nasa'i. Maka dalam hadis Imam Ahmad yang berbunyi, dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW yang pernah ditanya tentang seseorang yang mengerjakan salat sendiri di luar saf. Dia mengerjakan salat ya sendiri, ya di luar saf. Akan tetapi masih dalam bab apa? Salat berjamaah. Jadi ini semua konsepnya adalah tatkala dalam salat berjamaah, ya. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang mengerjakan salat, ya itu sendiri di luar saf. Maka beliau bersabda, ia harus mengulangi salatnya. Mana? Ini menurut At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang sanadnya baik. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan, istaqbil salataka fala salata li mufridatin khalfas saffi. Ulangilah salatmu itu karena salat tidak ada atau tidak sah apabila ya dilakukan seorang sendirian di luar saf berjamaah. Maka ini jangan menyepelekan saf, ya. Jadi ada orang yang sebagian kita sering lihat kalau salat berjamaah di masjid besar ataupun mungkin kita mampir sholat tatkala di pinggir jalan. Ada orang yang hobi itu memisahkan diri dari saf, pojok sana, pojok sini, pojok sana, tidak berbarengan dengan saf. Maka di sini terancam sebagaimana hadis Rasulullah SAW tatkala dia sengaja ya bersaf sendirian, tidak menyempurnakan saf, maka salatnya tidak sah. Maka Rasulullah SAW juga dalam sebuah kesempatan, sebagaimana hadis yang disampaikan, ada hadis Al-Bakrah, ya Bakrah, Abu Bakrah itu radhiyallahu an, itu harus diulangi salatnya. Sementara menurut jumhur ulama, para ulama pada hadis di atas tadi, Abu Bakrah tadi, ya, jumhur mengatakan orang tersebut sudah mengerjakan sebagian salat di luar saf dan Rasul tidak menyuruhnya untuk mengulangi salatnya. Ini hadis yang disampaikan oleh Abu Bakrah. Tadi orang ketika dia masuk ke dalam masjid dan menemukan Rasulullah SAW menjadi imam dalam posisi sujud, posisi ruku, dia langsung ruku walaupun belum sampai
ke dalam saf ya, akan tetapi dia menyempurnakannya di gerakan berikutnya masuk ke dalam saf, maka salatnya sah, tidak perlu lagi mengulanginya. Akan tetapi karena itu di sini yang perlu kita perhatikan kembali ya tentang bagaimana keterlambatan tidak menemukan tempat yang kosong tatkala dia terlambat kalau tadi dia terlambat langsung di dalam sendirian bersaf ya, di gerakan berikutnya dia masuk ke dalam saf yang kosong, akan tetapi ada satu kesempatan dia terlambat ya, saf sendirian di belakang, kiri kanan sudah penuh. Nah, bagaimana posisinya? Apakah posisinya harus narik orang satu di depan yang mengambil saf atau membuat saf yang tengah-tengah, atau dia sendirian saja? Ada dua pendapat. Ya, tatkala dia berada di posisi bahwa seseorang itu atau di saf yang depannya itu paham tentang hukum fikih, dia tarik satu orang untuk menemaninya di saf paling belakang supaya tidak sendirian, itu boleh. Akan tetapi kalau itu menjadi fitnah atau seseorang nanti malah terjadi cekcok atau ribut ya, maka pendapat ulama yang kedua itu boleh dia sendirian salat tanpa ada yang menemani karena kiri kanan sudah penuh, maka salatnya sah dan tidak perlu lagi mengulangi. Maka di sini pendapat para ulama tentang bolehnya kita bersaf sendiri ya, tatkala menemukan memang tidak ada lagi tempat yang bisa kita nyempil kalau berada di saf kiri kanannya. Karena tapi tatkala Bapak yakin orang yang di depan Bapak adalah orang yang alim, paham tentang hukum fikih dan seterusnya, tidak apa-apa ditarik. Maka dia akan mundur satu langkah dan bersama dengan saf atau membuat saf yang baru. Tatkala dia saf ketiga, maka kita membuat saf yang keempat. Lalu berikutnya adalah yang ini selesai, insyaallah malam hari ini tinggal beberapa pembahasan lagi. Ya, poin berikutnya adalah bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan tentang meluruskan saf. Ya, dan mengisi saf yang kosong. Ya, meluruskan saf dan mengisi saf yang kosong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tarassu wa'tadilu." Tarassu wa'tadilu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dapatkan dan luruskan saf. Ya. Jadi tarassu wa'tadilu. Ya, luruskan dan dapatkan saf. Anas juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW mengatakan sawu sufufakum. Nah, ini yang sering disampaikan oleh para imam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ya, jadi luruskan, rapatkan saf kalian, lurus, rapatkan saf. Ya, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Ya, ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim juga. Nu'man bin Bashir menceritakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meluruskan saf kami sebagaimana meluruskan anak-anak panah, hingga beliau merasa bahwa kami telah memenuhi perintah itu dengan benar-benar. Ya, jadi sebenarnya Rasulullah SAW itu meluruskan anak panah yang menuju ke sasaran atau orang-orang kafir Quraisy tatkala berperang atau tatkala menghadapi musuh. Benar-benar harus lurus dan memenuhi atau bisa mencapai dengan target dengan sempurna. Jadi diluruskan. Maka satu hari beliau menghadapkan ya tentang bagaimana mukanya ke arah kami, beliau melihat ada seseorang yang menonjolkan. Jadi seseorang ada yang nonjolin dadanya ke depan. Jadi saf, dia busungin dadanya begini. Ya. Jadi keluar dari saf. Misalnya safnya begini lurus biasa saja, dia nyonjolin dadanya begini saja. Tatkala Rasulullah SAW menjadi imam, langsung beliau nengok ke belakang, melihat ada salah seorang nonjolin dadanya, busungin dadanya dengan tidak seharusnya atau berbeda dengan posisi para sahabat yang lain. Lalu kata itu beliau bersabda, apa kata Rasul? La tusawwanu sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Maka Rasul mengatakan, hendaklah kalian meluruskan saf kalian, atau kalian atau kalau tidak Allah akan menjadikan kalian saling berselisih. Jadi intinya di sini adalah orang yang tidak meluruskan saf, yaitu diibaratkan yang tidak berselisih di dalam saf saja tidak bisa diluruskan, maka perselisihan di dalam pendapat, perselisihan di dalam
kesepakatan itu tidak akan dapat dicapai atau digunakan, insyaallah. Jadi ini yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Hal kelihatannya sepele kan, tetapi sangat diperhatikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam salat. Begitu juga di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ahmad dan At-Tabrani, hadis yang sanadnya tidak bermasalah, dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sawsufufakum wa hawadu baina manakibikum walinu fi aidi ikhwanikum." Maka Rasul mengatakan, luruskan saf kalian sejajar pundak dengan pundak. Nah, ini perhatikan, pundak dengan pundak. Bersikap baiklah dengan saudara kalian. Bersikap baiklah dengan saudara kalian. Nah, pemahaman hadis ini hati-hati. Ya, ada sebagian orang atau sebagian daripada kita terkadang ingin meluruskan saf itu dengan kasar, dengan tidak baik, atau dengan menarik, atau dengan dengan menginjak kaki dan seterusnya. Perhatikan di sini, yang disentuhkan itu adalah bahu dengan bahu dalam konteks hadisnya. Wahabu baina manakibikum, maka sejajarkan pundak dengan pundak. Ya. Walinu fi aidi ikhwanikum, dan bersikap baiklah dengan saudara kalian. Saddul khalal, dan rapatkanlah saf. Fa inna syaitana yadkhulu fima bainakum bimanzilatil hadath. Maka di sini Rasul mengatakan, luruskan saf, karena sesungguhnya syaitan itu memasuki celah-celah daripada saf seperti anak kambing kecil. Ya, jadi yang disejajarkan itu pundak, bukan saling rapat injak kaki. Ya, karena injak kaki itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi tetap pundak itu sejajarkan. Ya, pundak yang disejajarkan itu sebagai aturan. Akan tetapi jangan sampai yang sering terjadi itu adalah, mohon maaf, yang bawa sejadah. Kalau memang pakai sejadah yang standar. Jangan sampai sejadahnya muat dua orang atau 3 orang, langsung digelar, dia langsung ngangkang begitu, ya. Padahal itu masih bisa diisi satu orang. Ya, jadi jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya waqulu baina manakibikum. Ya, maka di sini Rasul mengatakan walinu fi aidi ikhwanikum, maka bersikap baiklah dengan saudara kalian. Itu maksudnya adalah, salah satunya adalah membuat saudara kiri kanan kita satu sama itu nyaman dengan kita. Ya, baik itu dalam berdiri tegak dan begitu dan seterusnya. Begitu juga nyaman dalam tatkala dia takbir, sujud, ruku dan seterusnya. Pembahasan kita sebelumnya tentang bagaimana ya tatkala seseorang yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, baik dari mulutnya atau dari badannya, maka itu yang disampaikan adalah sunnahnya kita bersiwak sebelum sholat, sikat gigi maksudnya. Lalu berikutnya disunahkan juga memakai wangi-wangian tatkala hendak masuk atau berangkat ke masjid, supaya tidak mengganggu jalannya sholat berjamaah, baik itu kiri dan kanan kita. Ya, maka disinilah Rasul mengatakan tatkala ada yang mengganggu, ya, baik itu daripada bau dan seterusnya yang ditimbulkan salah seorang, begitu juga tatkala dia dalam gerakan-gerakan dan seterusnya mengeluarkan suara yang tidak seharusnya, ya, atau berbuat sesuatu gerakan yang tidak ada udzur syar'inya, itu bisa membatalkan sholat. Ya, misalnya menoleh ke kiri dan kanan, ya, atau menggerak-gerakkan badannya dan seterusnya, ya, sampai menghindar atau keluar daripada mengarah kiblat, maka itu bisa membatalkan sholat. Akan tetapi misalnya kalau garuk, ada kutu di rambutnya, kalau nggak digaruk itu justru membuat kita nggak khusyuk, gatal, maka itu harus digaruk terus, ya. Akan tetapi jangan sampai menimbulkan ya gerakan-gerakan
yang tidak ada manfaat atau menyebabkan batal salat. Dari Abu Daud dan An-Nasa'i, begitu juga dengan Imam Baihaqi, ya, menyampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala atimus safful muqaddama thumma alladhi yalihi fama kana min naqsin falyakun fihi as-saffil muakhkhar. Maka sempurnakan saf terdepan, ya. Maka atimus safful muqaddam, saf yang terdepan sempurnakan, thumma alladhi yalihi, kemudian saf berikutnya, fama kana min naqsin falyakun fihi as-saffil muakhkhar. Jika ada yang kosong, biarkan terjadi di saf yang terakhir. Jadi saf pertama sempurna, lurus, sempurna, rapi, lengkap, jangan sampai ada yang kosong. Kedua begitu juga, sampai dengan di saf berikutnya itu nggak apa-apa, dibiarkan satu dua orang. Tapi kalau saf pertama dan seterusnya itu jangan sampai kosong atau belum, ya. Man wasala safan wasalahu Allah wa man qata'a safra qata'ahu Allah. Apa keuntungan seseorang yang menyempurnakan saf, mengisi saf yang kosong? Maka di sini Imam An-Nasa'i, ya, Imam Hakim Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wasala safan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menjalin hubungannya dengannya. Orang yang menyambung saf, menyempurnakan saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung safnya. Allah Subhanahu wa taala akan menyambung silaturahim, menyambung hubungannya dengan orang tersebut. Dan barang siapa waqata as-safra qata'ahu Allah, barang siapa yang memutus saf, tidak mengisi saf yang kosong, maka Allah akan memutus hubungan dengan orang tersebut. Ya. Jadi ini keutamaan daripada mengisi saf. Jabir bin Samurah juga mengatakan ala tasuffu, banyak sekali hadis tentang saf ini. Maka perhatikan saf dengan luar biasa. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hal ini. Ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha faqulna ya Rasulullah. Mengapa kalian tidak berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Tuhannya? Ya. Faqulna, kami berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikah? Ya Rasul SAW bertanya, bagaimana sih malaikat itu bersaf menghadap Allah? Ya. Kami ingin tahu, ya, inda rabbiha, tatkala malaikat itu menghadap Allah, bagaimana caranya mereka bersaf-saf? Qala yudimmuna as-sufufal awwala wa yatarassuna fis-suffi. Kata Rasulullah SAW, mereka mengisi penuh saf pertama dan mereka berbaris dengan rapat dan rapi. Begitulah malaikat tatkala berbaris menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, perlunya kita dalam memperhatikan saf. Ada 3 hadis tadi yang tentunya perlu kita kaji kembali. Yang pertama, ini hadis yang tentang anjuran berada di saf pertama dan di sebelah kanan. Jadi saf pertama dan dikhususkan lagi sebelah kanannya. Jadi yang pertama itu ada kanan dan kiri yang dibagi menjadi 2. Maka lebih utama sebelah kanannya imam. Dan nanti juga ada hadis menerangkan Rasulullah SAW itu senang dan cinta orang yang paling di belakang itu orang alim yang taat di belakang imam. Maka ini kemarin kita juga membahas supaya nanti tatkala terjadi kesalahan bacaan imam, rakaatnya, gerakannya itu bisa digantikan dengan orang yang paling di belakangnya, ya. Jadi itu kita perhatikan. Yang pertama, anjuran tentang bagaimana saf pertama dan sebelah kanan. Taqaddamu fa'tamu bihi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qawmun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahum Allah. Majulah, kata Rasulullah SAW, lalu ikutilah aku dan yang berada di belakang kalian hendaknya mengikuti kalian. Ketahuilah jika suatu, ya, kaum terus-menerus memilih mundur, maka Allah akan benar-benar memundurkan mereka. Nah, ini semangat, ya, yang diberikan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kandungannya bukan hanya dari sisi tatkala kita langsung tegak dalam mengisi saf pertama, akan tetapi mengajarkan kedisiplinan. Tatkala kita berhadapan dengan musuh atau dengan orang-orang yang zalim, dengan orang-orang yang menistakan agama, itu jangan mundur, jangan kendor,
apalagi abu-abu, apalagi tatkala tidak mempunyai pendirian. Ya, maka di sini jamaah subhanahu wa taala, ya, 2 bulan lagi kita akan menghadapi penentuan daripada kehidupan kita 5 tahun ke depan. Ya, jadi kita memang harus mempunyai konsekuensi dan mempunyai pendirian, masing-masing mempunyai hak pilihnya sendiri. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim sudah banyak Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang namanya memilih pemimpin, yang namanya kita berpolitik, dan di dalam agama Islam ini harus kesatuan tidak bisa dipisahkan di dalam Islam. Maka Rasulullah SAW begitu juga menyampaikan banyak hadis tentang bagaimana seseorang itu dalam memilih pemimpin. Al-Quran juga berbicara tentang hal itu. Ya, maka tidak ada hal yang tabu dan dalam menyampaikan hal ini, karena memang konteksnya bahwa seseorang muslim itu memilih yang terbaik daripada yang terbaik. Kalau memang tidak ada yang terbaik, maka meminimalkan daripada hal yang sampai merugikan dan menzalimi daripada masyarakat. Nah, nggak ada pemimpin yang akan menzalimi masyarakat. Bisa ada yang bertanya seperti itu, ya. Maka tetap dari kebijakan ada yang namanya tanda tangan kontrak politik dan seterusnya. Maka ini bisa saja juga akan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Maka menjauhi daripada kemudaratan, menjauhi dari hal-hal yang subhat itu lebih penting. Ya, sehingga di sini jamaah subhanahu wa taala pentingnya kita kembali lagi mengkaji tentang hal yang berkaitan tentang bermuamalah ini. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Nah, ini luar biasa, ya. Rasulullah SAW menyampaikan, dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, sesungguhnya Allah senantiasa memberikan rahmat, ya, kepada siapa? Jadi orang-orang yang berada di saf sebelah kanan, dan para malaikat juga berdoa untuk mereka, paling kanan dan paling depan dan sebelah kanan. Abu Umamah menyampaikan hadis Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal. Qalu ya Rasulullah wa 'ala ats-tsani? Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal. Qalu ya Rasulullah wa 'ala ats-tsani? Qala wa 'ala ats-tsani. Nah, ini Rasul menyampaikan, mengulang-ulang lagi di dalam hadisnya Abu Umamah. Rasul mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal. Sesungguhnya para malaikat itu senantiasa memberikan rahmat kepada orang-orang yang berada di saf pertama, ya, di saf pertama. Lalu para malaikat juga senantiasa berdoa untuk mereka, ya. Qalu ya Rasulullah, ya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan saf yang kedua? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah senantiasa memberikan rahmat kepada orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat senantiasa berdoa kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Kalau mereka juga bertanya, para sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan saf yang kedua? Rasul mengatakan, beliau pun menjawab, ya, juga bagi saf yang kedua. Tapi diulang 2 kali oleh Rasulullah SAW. Dan ditanya juga oleh para sahabat, kali ini ditegaskan lagi, ya, para malaikat berdoa, ya, merahmati orang-orang yang berada di saf pertama. Bagaimana saf kedua ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, para malaikat mendoakan merahmati orang-orang yang berada di saf pertama. Lalu bagaimana saf kedua ya Rasulullah? Rasul menjawab, ya, begitu juga dengan saf yang kedua. Ini mengalamatkan apa tatkala hadis seperti ini ada keutamaan yang lebih di saf pertama ini. Baru keutamaan itu dilimpahkan ke hal atau permasalahan yang kedua. Maka jemaah subhanahu wa ta'ala, tentunya ini menjadi bab terakhir di dalam salatul jamaah yang kita bahas, ya. Dan tentunya dari setiap amalan yang kita lakukan di dalam salat, ya, kembali lagi itu harus ittiba, harus mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena intinya adalah sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW itu salat. Baik, dalam pembahasan salatul jamaah ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Apa? Kalau ada orang kelihatan itu buru-buru,
Nah, terus Dia nggak ngikuti sholat berjamaah Pak. Di sholat sendiri, langsung pulang itu disuruh sholat lagi apa enggak itu Pak? Gimana? Kalau ada orang, Ada orang datang, dia nggak ikut sholat berjamaah, dia sholat sendiri. berarti imam sudah salam nih? Belum. Belum. Gimana Mas? Jadi imam sudah sholat dapat rakaat isya rakaat kedua. Kan lagi sholat. Gitu. Terus? Ada orang datang, dia nggak ikut berjamaah. Sholat sendiri. Sholat sendiri di belakang. Oh, sholat sendiri kayak gitu. Terus pertanyaannya? Terburu-buru kelihatannya dia setelah selesai dikeluar lah. Boleh apa enggak gitu? Boleh apa gitu? Iya boleh munfarid ya. Munfarid sholat sendiri berarti. Iya. Sayang sia-sia. Nggak ada pahala 27 derajat. Maksudnya diulang lagi kan tadi katanya harus diulang. Ya, jadi yang maksudnya hadis tadi itu tatkala orang itu dia berjamaah, tapi sholatnya dengan saf sendirian. Berbeda dengan kasusnya yang ditanyakan Orka tadi, ada jamaah, ya ada imam, ada berjamaah, tapi dia sholat sendiri, ya nggak ikut jamaah, ya dia gerakannya sendiri, takbir sendiri dan seterusnya tidak ngikutin imam, ya sah sholatnya, tapi sholatnya sendirian, rugi tadi, karena nggak ngikutin jamaah. Kalau kasus yang ditanyakan tadi itu adalah dua kasus. Yang pertama itu adalah orang yang masuk ke dalam sholat, ya dia menemukan imam sedang rukuk, nggak mesti dia harus walaupun ada saf bolong dia langsung masuk ke saf bolong, khawatirnya imamnya sudah tidak sami Allahu liman hamidah, nggak ikut dapat dia satu rakaat, dia dapat sampai depan pintu saja langsung ikut rukuk dapat satu rakaat. Tapi ahsannya, bagusnya setelah gerakan berikutnya dia tak kira lihat ada saf yang kosong, dia harus maju. Usulin lagi nggak Pak? Kenapa? Usulin lagi nggak? Ya enggak. Langsung jalan berarti dari situ. Iya, langsung jalan. Safnya bagaimana? Maka gerakannya gimana? Kan udah kemarin gerakannya. Gimana? Jangan langsung blok-blok, apalagi loncat terbang gitu ya. Ya, jadi satu gerakan. Ya, berarti satu gerakan. Gitu ya. Tapi kalau dia sengaja diam sendirian safnya, maka inilah kenanya dalil yang dikatakan Rasulullah SAW, tidak ada salat dengan saf sendirian, maka ulanglah salat. Tetapi para ulama menafsirkan hadis ini ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama itu mengatakan memang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW itu harus diulang salatnya. Ya, ulama yang lain mengatakan tidak perlu mengulang salat. Karena maksudnya hadis itu menyemangati, pertama jangan telat ke masjid, lalu yang kedua jangan lalai mendatangi masjid atau terburu-buru di dalam sholat, gitu ya. Jadi tidak mesti harus mengulangi sholat, ya, itu pendapat ulama yang kedua. Nah, sehingga yang perlu kita perhatikan di sini adalah semangat di dalam berjamaah. Maka kemarin di bab pertama kita ngaji itu, ya, tatkala berapa menit sebelum adzan itu sudah mulai beristighfar, minta ampun sama Allah sebelum wudu dan seterusnya wudu supaya tidak tergesa-gesa atau terlambat di dalam mendatangi masjid atau jamaah seperti itu. Tapi kalau memang lain dan satu hal, karena sebab kita ngantor, telat dan seterusnya, ingin ngejar dan seterusnya, itu perkara yang berbeda. Ya, kita nggak dapat jamaah saja tapi niatnya ingin berjamaah, itu sudah mendapatkan pahala walaupun nggak dapat berjamaah karena sudah terlambat, karena macetkah dan seterusnya. Tapi sudah niatkan ingin sholat, selalu hadir di al-jihad misalnya, ngajar maghrib di sini tapi nggak kesampaian, baru nyampe gerbang itu sudah tahiyat akhir, itu sudah niat saja sudah dapat pahala, gitu ya, walaupun tidak kesampaian dan seterusnya. Tapi yang kita namanya manusia kan kita punya dikasih pikiran sama Allah, bagaimana nih caranya supaya kita besok nggak telat lagi. Oh, ternyata kemarin tatkala keluar dari kantor itu ngobrol dulu sama siapa, ngobrol sama teman bla 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 sampai setengah jam, ketemu lah macet. Nah, besok saya berarti nggak ngobrol nih, selesai kerjaan dan seterusnya, ya, jam 4:30 keluar kantor atau jam 5 langsung menjos, ya, insya Allah nyampe. Nah, itulah yang diberikan akal Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, sama tatkala kita bermuamalah dengan tetangga, gitu ya. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana imatatun 'ala 'anil thariq, ya, tentang gundukan
kesepakatan RT RW bikin polisi tidur dan seterusnya, ganggu nggak ini? Ya, sama halnya memanfaatkan fasilitas umum yang bukan hak kita, ya, seperti itu. Apakah sebagai lahan parkir, menaruh barang-barang kita dan seterusnya. Ada orang yang terganggu, ada orang yang ini hati-hati. Bisa amal kita diambil semua satu untuk menembus itu. Ya, maka hal-hal seperti itu harus kita hindari. Gitu ya. Apalagi wa na'udzubillah, gitu ya, mengambil, memanfaatkan dan seterusnya sesuatu dari kemanfaatan umat, seperti milik musalla, milik daripada masjid, seperti itu. Ya, jadi itu benar-benar menjadi sebuah harus kita perhatikan. Bukan karena tetangga itu ataupun RW dan seterusnya pengurus itu sentimen kepada kita, tidak, tapi karena sayang dan cinta sama kita, supaya amal kita jangan habis diambil orang. Gitu ya. Itu mengambil kesimpulannya supaya bisa kita mengambilnya menjadi hal yang baik, gitu ya. Maka memang benar harus kita memberikan support ya kepada diri kita sebenarnya, ya, supaya kita bisa beribadah dengan baik, ya, apalagi kita sudah tua, umur 45, 50, 60, ya, mau ngapain lagi? Ya, fokus ibadah, fokus dengan benar-benar maksimal. Ya udah, gak usah urusin, mohon maaf, tetangga beli apa ini dan seterusnya. Kalau memang dia mampu, ya tafadhol, silakan. Kalau kita nggak mampu, jangan dipaksa-paksain banget, ya, sampai nyusahin diri, ya, sampai ngutang sana, kredit ini, dan sudah belum selesai ini, kredit lagi belum selesai ini, karena panas tetangga. Mau ngapain? Ya, keuntungan kita juga mau nyanyi mau ngapain? Nyusahin diri dan nyusahin keluarga, atau ujung-ujungnya berantem kelahi sama istri, berantem sama anak gara-gara beli mobil. Dan dapat mobil satu, nggak puas lagi ngeliat tetangga panas, beli mobil lagi. Garasinya cuma satu. Nah, satu mobilnya lagi mau ditaruh di mana nih? Ya paling nggak kan kita punya image, ya, di rumah bikin garasi. Kalau memang punya mobil dua, bikin kiri kanan, atau masuk dua mobil dan seterusnya. Jangan mentang-mentang kita punya kesempatan dan seterusnya tapi tidak punya tempat naruh, ya. Tapi kalau memang sudah ada kesepakatan, boleh ini, ya, seperti kemarin saya sampaikan di perumahan saya juga sama, bisa juga income buat RT, punya lahan, tempat parkir, ya, baik itu buat bulu tangkisnya untuk parkirin, ya, sebulan mobil 100.000, ada uang parkirnya. Bagi warga yang tidak mempunyai garasi, silahkan ke sini. Tapi kalau memang tidak sepakat dengan kondisi itu, parkir di luar, maka ada denda. Jadi sepakat, semua sepakat, dan kalau sudah rapat, ya tetap harus dirapatkan, harus dimusyawarahkan, ya, itu didiskusikan dengan baik dan seterusnya, ya, ditampung semua dan seterusnya. Karena kita punya kepala berbeda, maaf, kita satu saudara 5 orang saja mempunyai pandangan yang berbeda, apalagi bapak-bapak kita ini keluar dari rahim yang berbeda, dan saling harus menghormati, saling memberikan perspektifnya, tapi tetap dalam konteks ada aturannya, baik itu aturan yang dibuat kesepakatan oleh manusia, yang terlebih lagi yang dijunjung adalah aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita sama-sama perhatikan. Maka logo kita, Pak, aman kita. Maka saya bilang kepada bapak-bapak, beruntung kita tinggal di lokasi ini, ya, ini beruntung mushola sudah mulai hidup, masyarakat bisa ini. Ya, kalau bapak mungkin perhatikan, bapak belum nggak tahu yang pernah tinggal di BTI atau mungkin pernah di Kasibat sana, saya ngisi pengajian juga di daerah di tempat dulu Pak Orman tinggal di mana katanya? Ya, daerah Galaksi, terus daerah Bekasi Barat sana, yang ke muka sudah cukup jati asih di sana. Yaitu ya banyak keluhan-keluhan yang memang nggak nyaman, ya, bertetangga dan seterusnya, beribadah dan seterusnya. Ya, syukur kita di sini. Paling minimal anak-anak itu bisa bermain leluasa, nggak ada hal-hal yang mereka lihat itu tidak baik dan tidak benar yang bisa dicontoh dan bisa membuat mereka juga rusak, gitu ya. Jadi syukur itu yang perlu kita perhatikan. Maka sebelum memang nanti kalau mau menambah rumah dan seterusnya, ya perhatikan dulu masjid mushola ada nggak tempat ibadah. Paling minimal itu, Pak. Bukan, mohon maaf, mewahnya rumah saja, oh ini estate,
ya klaster keren dan seterusnya, orang-orang mewah, orang-orang ini bla bla, tapi nggak ada musola masjidnya. Bapak mau sholat di mana? Ya, udah bapak nggak bisa jadi imam, bacaannya belum ini banget itu, nggak pernah ngajak istri dan anak-anak jadi sholat jamaah. Terus mau dicari apa? Gitu ya. Alhamdulillah bukan mengurangi semangat bapak kalau mau pindah ke gerai wisata ya monggo pak. Kalau dalam mulutnya ada mewah itu kan bagus, kayak nyaman dan seterusnya. Tapi jangan salah, ya sering kejadian kita. Ya ada warga kita yang pindah ke gerai wisata, tidak ada yang tahu dia meninggal dan tidak ada yang mengurus jenazahnya. Ujung-ujungnya apa? Apa? Minjem pemandian jenazah, terus tendanya dari masjid diangkutin pakai mobil dan seterusnya. Karena sana nggak ada yang ngurus. Mau mandiin siapa yang mandiin? Mau dipulangin ke Jawa cepat. Siapa yang datang? Ya semua jamaah masjid yang dulu sempat tinggal bertetangga dengan beliau. Ya, tahu mungkin meninggalnya, tapi bingung mereka mau ngapain ini. Kita nggak ada jemaah dan seterusnya. Masjid jauh, lagi klaster-klaster yang di belakang atau di tengah jauh dari Izzatul Islam. Ya paling mengharapkan siapa? Telepon nasi sendiri. Ustaz ini atau dari masjid yang sudah pernah tinggal di sini. Yang kita di Bumega dan bawa tendanya, kursinya dan seterusnya dimatikan dari tim dan segala macam. Ya, mau diharapkan gimana Pak? Selesai, rumah mau mewah gimana, mobil ditinggalin semua. Jadi syukurlah kita tinggal di sini dekat dengan mushola, dekat dengan masjid, pengajian, jalan dan seterusnya. Gitu ya. Dan itu menjadi sebuah catatan terbaik bahwa ibadah kita yang kita lakukan ini yang paling tidak itu bisa berkenan. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan orang tatkala meninggalkan dunia ini, yang ditinggalkan itu adalah nama baiknya, kebaikan-kebaikan yang diingat orang. Ya, nggak ada gunanya dia kaya raya dan seterusnya, wanaudzubillah, tapi sombong, tidak mau dan seterusnya. Dan ini ditinggalkan apa? Tidak ada. Ya, tapi tidak bermanfaat, kebaikannya dikenang sama orang, maka itu kata beliau adalah uruf tsani, menjadi umur yang kedua baginya. Gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya jabatan, mau jenderal, mau jadi dia direktur utama dan seterusnya, berhenti selesai meninggal, nggak ada yang berbekas. Yang berbekas apa? Arogansinya yang diingat orang, kejelekannya dan seterusnya. Walaupun nasihat di dalam kitab Tahiyatul Qubur itu yang harus diingat itu dalam jenazah si mayit itu kebaikan yang disebut, kesalahannya dan dosa kezalimannya itu dimaafkan, untuk kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengungkit aib daripada saudara kita yang sudah meninggal. Justru yang diungkit itu kebaikan supaya menjadi doa, dan semua kesalahannya segala dosa kezaliman yang mungkin pernah yang dia lakukan kepada kita dan masyarakat itu untuk dimaafkan dan tidak untuk diungkit. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan taufik dan hidayah, memberikan kepada kita keistiqomahan, dan tentunya sama-sama berharap kepada Allah semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Insyaallah nanti di ibadah Isya kita lanjutkan sedikit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit melanjutkan sebelum kita nanti tilawah di Quran untuk tafsir tilawahnya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya, salat jihad. Kita melanjutkan kajian kita dari sunnah ya, setelah membahas tadi beberapa hadis dan cukup banyak hadis yang menerangkan tentang bagaimana keutamaan shaf. Dari pertama adalah mengisi shaf yang kosong, meluruskannya, bagaimana keutamaannya daripada shaf yang pertama, kedua dan seterusnya. Dan tentunya dari setiap amalan untuk salat ini ya, terutama yang kita bahas pada malam hari ini tentang shaf ini merupakan hal yang sangat penting. Karena lurusnya shaf bagaimana di dalam kandungannya atau manfaatnya bukan hanya sekedar meluruskan shaf dampaknya kepada salat saja, akan tetapi bagaimana membiasakan umat ini menjadi satu kesatuan, tidak berselisih, ya tidak
hanya berjalan sendiri, maka setiap pekerjaan yang dikerjakan secara berjamaah, secara teratur, secara sesuai dengan SOP-nya atau sesuai dengan apa yang seharusnya akan mendapatkan hasil yang baik. Maka jangan subhanahu wa ta'ala pembahasan di bab selanjutnya adalah al-bab al-masajid, yakni bab tentang pembahasan masjid, begitu juga dengan mushola. Maka di pertama tentang hal ini Rasulullah SAW tentang bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, masjid yang manakah ya Rasulullah yang pertama kali dibangun di atas permukaan bumi ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu Masjidil Haram. Jadi masjid yang pertama dibangun di atas permukaan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Masjidil Haram. Lalu aku bertanya lagi, lalu yang mana lagi setelah Masjidil Haram? Maka Rasulullah mengatakan Masjidil Aqsa yang saat sekarang ini ada di Palestina. Maka aku bertanya lagi, berapakah lama jarak di antara keduanya? Dibangunnya Masjidil Haram, jaraknya, lalu membangun Masjidil Aqsa tersebut, maka Rasulullah SAW mengatakan jaraknya 40 tahun. Setelah itu beliau bersabda, "Ainama adrakatka as-salatu fasalli fahuwal masajid." Di tempat manapun kau mengetahui waktu salat itu telah tiba atau telah masuk, maka salatlah di sana karena tempat itu adalah masjid. Maka dalam hadis yang lain dikatakan fakulluha masjidun. Seluruh tempat permukaan bumi ini, hamparan permukaan bumi ini adalah masjid atau tempat kita sujud. Dimanapun, kapanpun kita mendapatkan waktu itu sudah masuk, maka boleh kita mengerjakan sholat di tempat itu, asalkan dengan syarat-syarat yang sudah kita sempat bahas itu tentang bagaimana tentang kebersihan, tentang hadat dan seterusnya. Maka ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa semua hamparan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah masjid. Baik, kita langsung buka di Quran. Kita mulai di tahsin dan tilawah. Jangan cukup beberapa kali pertemuan tidak tilawah. Terakhir masih ada yang ingat surat apa kita? Al-Ghasyiyah? Bukan. Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah terakhir. Al-Bayyinah sudah, kita membahas tentang tempat wakafnya. Al-Qari'ah sudah juga ya? Belum Al-Qari'ah. Baik, kita lihat di surat Al-Qari'ah, hati-hati di dalam setiap wakaf mewakafkan surat Al-Qari'ah. Kita lihat di surat Al-Qari'ah ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11-nya. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu semua dipendekkan, tetapi wakafnya. Lalu nanti lanjut juga dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-11 sama. Nah, dua ayat di ayat yang ke-4 dan ke-5-nya saja di akhir ayatnya itu dibaca dengan panjang 6 harokat, ya. Dipanjang mad arif, dibaca dengan mad arif disebut, ya. Jadi jangan membaca Al-Qari'ah, ya. Atau di akhirnya narun hamiyah, Allahu Akbar. Misalnya kalau panjang akhirnya itu sudah menandakan akan ruku, yaitu sebagian di masyarakat terjadi. Lalu yang berikutnya kemarin sempat viral, nggak tahu Bapak lihat nggak itu di TikTok sama di YouTube ya. Ada salah seorang ustadz ngisi kajian, dia heran, ya, para ulama dan orang-orang yang mengajar
tentang Quran, kok Al-Qari'ah itu diartikan sebagai hari kiamat. Harusnya kan maknanya adalah baca. Ya, itu kata Ustaz itu. Sempat viral kemarin itu, pengajian besar. Ya, dia sampai di YouTube kan, direkam. Ya, ternyata ustadznya nggak pernah belajar tahsin Quran, nggak tahu membedakan hamzah dengan ain. Jadi dia menyelisih Ibnu Katsir, yang menyelisih ulama tafsir yang menafsirkan dan memaknai al-qari'ah itu adalah hari kiamat. Mal qari'ah, tahukah kamu hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan seterusnya. Ya, saya nggak nyebut nama ustadznya. Ya, jadi karena ini YouTube ini dimasukin di YouTube juga ya. Ternyata ustadznya nggak membedakan mana ain mana hamzah. Itu saja letaknya cuma hamzah saja. Ya, walau alam besar. Kalau kita kan di Indonesia yang penting kopiah putih atau jenggota, pakai jubah sudah dipanggil Ustaz gitu ya. Iya, jadi itu yang lewatnya. Jadi belajar tahsin Al-Quran itu penting. Maka beberapa kali saya menyampaikan ke bapak-bapak atau kajian dimanapun. Tatkala seorang ustaz itu orasinya, tatkala khatib Jumat naik mimbar bagus, menggebu-gebu, penataan penyampaiannya bagus, tertata rapi dan seterusnya. Tapi tatkala dia menjadi imam, hancur bacanya. Itu yang menjadi terkadang masalah. Gitu ya. Jadi di sini karena dia menyebut al-qari'ah bil ain, itu bacanya al-qari'ah. Qara'a yaqra'u, baca. Ya. Jadi salah dia ngerti. Gara-gara hamzah diganti, ainnya diganti menjadi hamzah. Maka dia mengartikan kemarin dengan akal, al-qari'ah, bacalah. Mal-qari'ah. Ya. Dan seterusnya. Wa ma adraka mal qari'ah. Ada apa dengan membaca? Jadi alhamdulillah, masya Allah, ini jadi masalah. Banyak kali baca apres Ya, jadi hati-hati. Satu huruf berubah, artinya berubah, maknanya berubah, tafsirannya juga berubah. Itu ain berarti bukan hamzah. Ya. Jadi ayat pertama bil qari'ah, mal qari'ah. Wala adraka mal qari'ah. Semua pendek akhirnya. Jangan jadi membaca al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Salah. Kelihatan bagus kan, Pak? Iya, biasanya kelihatan bagusnya doang suaranya. Ya, jadi yang menjadi ukuran itu bukan bagusnya suara, itu bukan itu ukuran baca Quran, bukan. Bagus suara, ya, atau enak didengar, itu bukan. Tapi bagaimana dia melafalkan dari makharijul huruf, sifatul huruf, memberikan hak mustahaqul hurufnya, itu yang penting. Ya, dia tatkala ain ya ain, hamzah ya hamzah, ha ya ha ya, jangan sampai tertukar dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Satu, yang ayat yang ketiga boleh dibaca panjang, 4, 5 harokat atau 2 harokat. Wa ma adraka mal qari'ah, boleh. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 5. Yang enggak boleh berapa? 6. Enggak boleh juga 1 harokat. Ya. Jadi tinggal memilih. Tapi lebih ahsan supaya rapi pakai 5 harokat. Ya. Itu hukum bacanya apa, Mat? Jaiz munfasil. Wa ma adraka mal qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Perhatikan wawunya. Yaw pertama wawunya sukun. Ada tanda sukunnya? Ada. Lalu yang kedua, yakunu, punya di atas waw ada sukun?
Tidak ada. Ini mengharapkan. Ya, tidak ada. Nah, tatkala ada waw sukunnya maka dia layyin. Tatkala waw tidak mempunyai tanda sukun maka dia madhud tabi'i. Sudah bisa bedain? Maka yaw itu nggak boleh panjang, hanya layyinnya saja. Ku-nya 2 harokat baru panjang madhud tabi'i. Nah, itu sistematis penulisan di Rasul Uthmani. Tapi kalau mungkin cetakan Indonesia dua-duanya sukun. Ya, dua-duanya sukun. Maka kalau Bapak mendownload mushaf Rasmul Utsmani atau cetakan Mamlakatul Arabiyyah baru didownload, banyak nanti di sana. Kalau cetakan Indonesia beda. Maka maka tinggal baca Maliki Yaumiddin. Beda dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi tidak panjang yaunya lain, gitu ya. Hati-hati di sana juga, sama di sini juga, ya. Yauma yakunun punya yang panjang, yaunya pendek, hanya lain saja, lembutnya saja. Yauma yakunun. Nah, jadi jangan baca yauma nah, itu sudah kan, ya, layinkan saja. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa taku. Nah, sering orang menanyain wa takunul jibalu kal'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'iyya 2 harokat. Jangan membaca, sering orang membaca fahuwa fi 'ishatir radiyah, kurang dari 2 harokat. Jadi banyakkan 2 harokat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh 2 harokat, 2 harokat, zainya juga 2 harokat. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah sila qasirah punya 2 harokat. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Setelah kita ikuti a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan B-nya jangan panjang. Sudah panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tadi jangan qawlah lamnya. Wa ma
أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ya, nanti dipanjangkan dua harakat yang mana dua harakat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Coba dari sini sampai ke ujung sana. Yuk, diulang. Yang lain diam. 1, 2, 3. Baik, dari sini sampai sana masih berbaju hitam. Silakan. Bertiga, berempat. Fahad yang kedua suaranya. Yuk, 1, 2, 3. Baik, silakan dari sini kanan. Yuk. Bersama-sama. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Panjangkan harakat manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Coba. Jadi yang masih kepala jangan baca wa takunul jibalu ihnila. Jangan lupa. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu ya, tak dia khamas tapi sudah. Jangan baca khafat bukan khafat bukan. Syiddah tetap khafat nah ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Fa ummuhu hawiyah. Jadi bukan hawiyah lah. Hawiyah. Tipis
haknya. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya.
فأما من ثقلت موازينه Zinu, jadi zinu. Langsung sekali lagi. فأما من ثقلت موازينه Nah, فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. baik, sebelah kiri silakan. Letra dan Rasulullah. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش Ditahan sekali lagi. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Dengan ya perhatikan ya dari menahan, memanjangkan ya dan disamakan. Insyaallah memang saya gunakan dan itu berlaku semua bila bertemu dengan tanda hukum bacaan atau huruf yang sama. Jadi mengkondisikannya saja insyaallah. Baik, terus ini ditanyakan. Aman ya? Kita bersama-sama kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita dan setiap apa yang kita lakukan dengan niat yang baik terima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfina wa anta shafi' la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama fa idza maridtu fa huwa yashfi fa idza maridtu fa huwa yashfi fa idza maridtu fa huwa yashfi ya arhamar rahimin. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن. اللهم تقبل لكل حاجاتنا. اللهم تقبل لكل أعمالنا من عمل صالح. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتدبرنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.